Atas perintah Han Rong, banyak penjaga dan tamu keluarga Han dari semua sisi berkumpul di sekitar Qin Yichen dan yang lainnya. Sui Qitian menatap matanya, dan mundur dengan ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa berhenti berbicara. Kita tidak bisa hidup lagi. Tidak apa-apa, kamu keluarga Han terlalu sombong. Pemberontakan Qin Yichen dan yang lainnya tak terhindarkan memicu kesombongan Han Rong dan membuatnya tersenyum lebih bercanda. Kurang omong kosong, panggil aku. Peng peng peng. Berikutnya adalah pukulan dan tendangan. Qin Yichen dijaga di tengah. Tidak ada yang terjadi. Tapi Sui Qitian dan yang lainnya mau tidak mau dicekik dengan jejak sepatu. Dan hal yang paling memalukan bagi Sui Qitian adalah dia bahkan tidak bisa menggunakan True Origin untuk melawan. Tidak mungkin. Begitu wilayahnya memadatkan True Origin, dia bisa langsung mematahkan kaki orang-orang ini. Untungnya, karena beberapa orang tidak akan terluka saat menghadapi pukulan dan tendangan yang jelas-jelas dilepaskan. Tapi Sui Qitian masih menggertakkan giginya secara diam-diam, dan ada rasa dingin di lampu pompa. Ingatlah wajah orang-orang ini, dan ketika mereka tiba di keluarga Han, mereka harus kembali ke setiap orang. Melihat para tawanan, Han Rong semakin mencibir, tetapi tidak bisa melihat petunjuknya. Anda harus tahu bahwa mereka yang pandai menyembunyikan alam seperti Qin Yichen, bahkan di hadapan keberadaan alam yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri, selama Anda tidak menggunakan True Origin, kecuali ada terlalu banyak perbedaan, sulit untuk menembus detailnya. Belum lagi ranah Qin Yichen, pilih saja yang bisa menghancurkan seluruh medan, menahan aura. Bisakah Han Rong melihat titik lemahnya? Membuatmu bersalah. Ketahuilah ini menyinggung keluarga Han saya kali ini. Bahkan wajah keluarga Han berani membantah, dan harus belajar pelajaran yang bagus. Setelah makan dengan kasar, saya melihat seorang penjaga keluarga Han mengerutkan kening berkata, aneh, penatua kelima, orang-orang ini bahkan tidak berani melawan. Han Rong berkata sambil mencibir, HMPH, mereka berani mencobanya. Dari sudut pandang Han Rong, Qin Yichen tidak melawan, dia hanya takut dipukuli. Setelah beberapa saat, saya melihat Han Rong melambai dan berkata, hentikan, jangan bunuh para idiot ini. Meskipun tidak masalah jika dia terbunuh, Han Rong tidak akan melakukannya di tempat. Tiba-tiba, kerumunan menghilang, dan melihat Sui Qitian dan yang lainnya berjongkok dengan kepala tertutup. Qin Yichen baik-baik saja, tapi sudut gaun itu pasti berdebu. Tentu saja, untuk pukulan dan tendangan ini, Qin Yichen ingat juga. Dan melihat beberapa orang sangat malu, hati Han Rong bangga, saya tahu kali ini menyinggung keluarga Han saya. Bukan? Berani-berani. Sui Qitian takut, tapi dia masih berpura-pura tidak yakin. Tidak mungkin dia bisa menahan makanan yang keras. Jika Han Rong pergi seperti ini, bukankah dia jahat? Tiba-tiba, dia melihat lehernya berteriak, saya tidak setuju. Saya ingin melihat Anda di patriark keluarga Han untuk keadilan. Apakah kamu tidak setuju? Tanda seru. Begitu kata ini keluar, semua orang di sekitar tercengang. Saya pikir sangat jelas bahwa saya baru saja dipukuli. Bukankah orang-orang ini akan dipukuli dengan bodoh? Namun, setelah pengorbanan para dewa, penjaga Han menyeringai dan menggosok tangan mereka dan mencoba untuk maju, tetapi dihentikan oleh Han Rong. Tentu saja, alasan dia berhenti bukan karena dia benar-benar penyayang, tapi karena dia senang dengan cuaca genangan darah. Nak, aku mengerti bahwa kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu, kan? Oke, saya akan membawa Anda kembali ke keluarga Han untuk keadilan. Han Rong melambaikan kipas kertas, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sejujurnya, meskipun dia mengancam akan mengembalikan hukuman keluarga Han, itu untuk orang luar, dan itu membuat takut Sui Qitian dan yang lainnya. Setelah makan yang kejam, Han Rong juga berpikir bahwa jika pihak lain mengakui sikapnya yang salah dan dengan tulus membisikkan belas kasihan, mungkin dia sedang dalam suasana hati yang baik dan benar-benar membiarkan mereka pergi. Tapi siapa yang bermimpi, si idiot ini belum cukup dikalahkan. Ingin keadilan? Aku memberimu keadilan. Tiba-tiba, sekelompok penjaga keluarga Han menahan Qin Yichen dan yang lainnya keluar dari pintu. Dan Sui Qitian dengan cepat berteriak kaget, lepaskan aku. Saya tidak ingin bersikap adil. Saya tidak akan pergi ke keluarga Han Anda. Tanpa berseru, dia tercengang oleh satu orang. Saya sekarang tahu bahwa saya menyesalinya, sudah terlambat. Kamu juga merasa terhormat untuk mengatakan bahwa kamu dapat memasuki keluarga Han tanpa undangan, yang dianggap sebagai keberuntunganmu. Tapi aku harap ketika kamu meninggalkan keluarga Hanku, kamu akan dapat berdiri seperti sekarang. Dengan bantuan pelayan keluarga Han dan Roh Jahat, dan Qin Yichen dan yang lainnya, yang terakhir akhirnya dibawa keluar dari hotel, dan sekelompok tamu tidak bisa menahan tawa. Di mana harta karun yang hidup? Bukankah itu bantuan keluarga Han? Mungkin tidak. Suksing tidak sebodoh itu. Saya tidak puas dengan pelajarannya. Saya harus pergi ke keluarga Han untuk bersikap adil. Itu pria sembrono yang tidak mengerti. Han Rong, sambil tersenyum, mengangkat tinjunya. Ada pekerjaan untukmu, dan hal kecil ini tidak akan mengganggumu. Meskipun demikian,
Tetapi sekelompok tamu masih ingin mengikuti yang meriah. Itu benar-benar tindakan Qin Yichen dan yang lainnya, yang membuat mereka bahagia. Dan Han Rong secara alami tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, itu adalah wajah keluarga Han Zhang Han. Semakin banyak orang di sana, semakin baik. Akibatnya, 4 orang Qin Yichen didirikan oleh para pelayan keluarga Han, yang dapat digambarkan sebagai orang yang sombong di seluruh kota, yang menarik banyak orang yang lewat di kota Ciyun untuk berbisik. Bukankah ini tetua kelima keluarga Han? Siapa mereka yang ditangkap? Mungkin itu menyinggung keluarga Han. Kelihatannya benar-benar nasib buruk, pantas saja. Siapa yang tidak menutup mata, dan mendapatkan cetakannya saat ulang tahun Tuan Tua Han tiba. Sepanjang jalan, wajah Qin Yichen pucat, dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Tetapi hatinya masih memiliki beberapa titik ketidakbahagiaan. Jangan berpikir tentang orang-orang yang melakukannya sendiri. Lagi pula, seluruh kelompok tiba di keluarga Han. Kediaman keluarga Han terletak di daerah ramai kota Ciyun. Terlebih lagi bagaimana patriark keluarga Han ulang tahun sudah dekat, dapat dikatakan bahwa lentera berwarna-warni dan tidak ada habisnya. Nyanyiannya satu demi satu, dan banyak tamu telah tiba. Toh besok adalah hari ulang tahun, tidak mungkin datang untuk merayakan ulang tahun. Ketika penjaga keluarga Han di luar rumah melihat Han Rong dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat pucat, dan memberi hormat. Saya telah melihat tetua kelima. Setelah memberi hormat, dia memandang Qin Yichen dan yang lainnya dengan ragu. Penatua kelima. Ini adalah, Han Rong membawa tangannya di punggungnya, dan kembali ke tempatnya sendiri. Ekspresinya bahkan lebih bangga. Tidak ada beberapa suami pemberani yang berani menghina keluarga Han kita itu saja. Penatua ini tidak cukup untuk belajar, perlu menemukan patriark untuk bersikap adil. Beberapa penjaga mendengar ini juga senang, melihat ke atas dan ke bawah Qin Yichen dan yang lainnya. Diam-diam berpikir di mana orang bodoh itu. Tapi di depan para tamu, penjaga dengan cepat memberi jalan. Tolong tetua kelima. Mohon para tamu yang terhormat. Qin Yichen secara alami didorong ke keluarga Han, dan berjalan ke dalamnya sepanjang jalan. Secara tidak sengaja menikmati pemandangan keluarga Han, tetapi tawa memekik di belakang mereka agak keras.